Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berada di hari-hari di ujung bulan Agustus ini. Kami berterima kasih dengan kekuatan Tuhan kami dapat menjalani hari-hari hidup kami. Kembali kami akan membaca firman-Mu, kami mohon kekuatan, hiburan, dan hikmat dari firman Tuhan yang akan kami baca ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 12 yang berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca barusan ini, itu merupakan syair yang pemazmur karang ketika ia berada di luar negeri atau berada di negeri asing. Intinya tidak berada di negeri sendiri. Nah, nggak tahu atau kita tidak tahu kenapa sampai pengarang ini ada di luar negeri. Tetapi biasanya di zaman dulu dan menurut saya zaman kini juga hampir sama, bahwa orang ke luar negeri itu karena banyak alasan. Alasan-alasannya bisa karena situasi politik. Jadi kadang-kadang ketika situasi politik di negeri sendiri tidak aman, maka orang pergi ke luar negeri, pergi ke negeri asing, menunggu sampai situasi membaik. Atau karena situasi di dalam negeri kurang aman baginya, maka ia harus pergi ke luar negeri. Kita ingat ya pada waktu itu, Yesus juga dibawa oleh kedua orang tuanya untuk mengungsi ke Mesir, karena pada waktu itu tidak aman bagi Tuhan Yesus, baik berada di Yerusalem, baik berada di Bethlehem maupun di tempat-tempat di sekitar negeri mereka begitu. Nah, juga bisa terjadi orang ke luar negeri karena kondisi ekonomi. Contoh, tidak bisa membayar utang, tidak bisa melunasi hutang, orang pergi ke luar negeri, kabur begitu ya, cari aman di sana. Atau orang pergi bekerja di luar negeri juga karena kondisi ekonomi gitu. Biar ekonomi bisa lebih baik dan seterusnya. Nah, ada lagi alasan-alasan yang lain ya. Kalau zaman kita sekarang, kita merantau ke luar negeri atau kita pergi dari negeri kelahiran, tanah kelahiran kita, karena kita mau menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, biar bagaimanapun kondisinya atau alasan-alasan apapun, sebagai pendatang baru di negeri asing, di tempat orang lain, bukan di tempat asal kita, pasti ada tekanan-tekanannya. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur. Karena apa? Ketika orang di negeri asing, di tempat orang lain, bukan di negeri sendiri, keadaan baik pada dirinya itu juga bergantung pada banyak hal. Salah satunya bergantung pada kebaikan masyarakat setempat. Dan biasanya orang tidak punya hak penuh, jadi orang merasa tidak nyaman, dan juga tentu bergantung pada kepribadian masing-masing. Tetapi mazmur yang kita baca ini mau menggambarkan perasaan dari si pemazmur yang berada di negeri asing. Nah, karena itulah dia menciptakan syair-syair yang indah. Salah satunya yang kita baca ini ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di tengah-tengah terasingan, di tengah-tengah tertekan ya, ketertekanan gitu, entah itu tekanan jiwanya atau perasaannya atau situasi sepi di dalam dirinya, si pemazmur ini ingat akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Nah, jadi mazmur ini merupakan ungkapan dari perasaan si pemazmur. Ya, dia merasa tertekan, dia merasa terasing, merasa susah, merasa sedih di negeri orang gitu. Lalu dia membuat syair ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, syair ini bisa menjadi acuan bagi orang Kristen ketika orang Kristen juga berada dalam ketertekanan atau berada dalam kesulitan-kesulitan. Maka sangat baik ya ketika orang itu berada dalam tekanan, kesulitan, apapun lah, mau itu kesulitan batin, mau kesulitan fisik ya, orang datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan. Itu yang dialami oleh pemazmur. Sebetulnya kalau kita baca dari ayat 2, seperti dia mengatakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, di tengah-tengah kesulitannya, betapa ia merindukan Allah. Nah, ini syair ini mengekspresikan kerinduannya. Nah, lalu kenapa sampai si pemazmur begitu? Karena dia dalam situasi bagaimanapun dia yakin akan kuasa Tuhan, akan kasih sayang Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Yang di mana-manapun dalam segala keadaan dia akui Tuhan sebagai Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini bisa menjadi acuan kita. Barangkali kita berada dalam ketertekanan, masalah-masalah, ya, penderitaan, kesulitan-kesulitan yang membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman, dan seterusnya. Maka kita bisa bersama-sama pemazmur ini bernyanyi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah sulit, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidaknyamanan hidup, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Apapun persoalan kita, persoalan suami istri, rumah tangga, menghadapi karakter suami, karakter istri, situasi ekonomi, tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan-tekanan pelayanan, ya hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Maka carilah Tuhan, rindukanlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berharaplah pada Tuhan, karena Ia adalah penolong kita semua. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa hari-hari hidup kami bukanlah hari-hari yang mudah. Selalu saja ada persoalan-persoalan yang membuat kami tidak nyaman. Selalu saja ada masalah-masalah yang bisa membuat hati kami sedih dan membuat jiwa kami tertekan. Karena itu Tuhan, kepada siapa lagi kami datang? Kepada siapa lagi kami memohon pertolongan? Hanya kepada Tuhanlah kami berharap, dan hanya pada Tuhanlah kami memohon pertolongan. Terima kasih, sebab di tengah-tengah situasi buruk, Engkau tetap ada. Engkau dan kasih kesetiaan-Mu, kuasa-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau senantiasa mengawal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya hal itu memberikan kekuatan bagi jiwa kami, membuat hati kami berbunga-bunga, karena Engkaulah harapan kami, dan Engkau Allah yang berkuasa, Engkaulah penolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.